Nah, bismillah. Jadi kita akan belajar kitab yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Kitab ini ma'ruf dan sudah digunakan hampir di seluruh dunia. Karena mudah dan memang dikhususkan untuk pemula dalam belajar bahasa Arab. Nah, sebelum itu, ini judulnya pertemuan pengantar. Dan sekali lagi yang sudah biasa dengan saya, biasanya durus-durus saya akan dimulai dengan pertemuan pengantar. Itu untuk menjelaskan dasar-dasar dan juga konsep umum tentang ilmu yang akan dipelajari. Kalau bahasa kerennya kita akan belajar dulu roadmap-nya agar tidak nyasar gitu. Agar terbayang startnya di mana, berakhirnya di mana. Karena di antara tentu metode mengajar yang baik itu kita mengajarkan yang disebut dengan tadi madkhal, itu pengantar. Yang di situ kita ajarkan tentang ilmu itu secara global sehingga terbayang dulu. Tujuannya apa? Agar tujuannya murid nanti menjadi fokus dan tahu apa yang akan dia dapatkan dengan mempelajari ilmu tersebut. Nah, dalam belajar bahasa Arab itu, nanti untuk metode kita di sini saya akan bukakan PDF-nya. Nanti teman-teman kita akan beli kitabnya. Ini murah ya. Versi yang saya gunakan di sini yang bisa cetak sendiri juga. Ini yang memang yang 4 jilid ini. 1/4 ya. Yang kita gunakan bukan yang gontor, ada yang versi gontor. 3 jilid, salah. Tapi kita pakai versi yang ori di sini. Saya pakai PDF-nya, nanti saya akan kirim PDF-nya. Pekan depan baru kita akan sentuh kitabnya. Ini kita baru pengantar. Ya. Jadi memang belum masuk ke situ. Nah, ilmu bahasa Arab itu ada apa saja sebenarnya? Kita akan masuk ke sini. Nah, sebenarnya ilmu bahasa Arab itu ada apa saja? Secara umum, itu ya, ilmu bahasa Arab itu kita bisa bagi gitu ya. Ada beberapa sebenarnya. Tapi secara umum ada yang disebut dengan kalau misalkan dari tata bahasa, maka ini ada yang disebut dengan nahwu dan sepaket dengan sorof. Nah, ini mereka pasangan, nahwu dan sorof. Ini kita belajar gramatikal dan morfologi, sintaksis, bahasa Indonesianya sintaksis. Nahwu sintaksis, sorof itu morfologi. Artinya kita belajar bagaimana menyusun suatu kalimat dan bagaimana kita mengembangkan suatu kata menjadi kata yang lain. Di nahwu itu sederhananya kita belajar tentang SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sehingga menjadi kalimat yang bisa difahami, memiliki makna. Adapun sorof itu morfologi. Kita bagaimana membuat suatu kata dari kata yang lain. Fungsinya apa? Fungsinya itu agar kita memperbanyak kosakata. Misalkan kita dari kata pukul menjadi memukul, yaitu perbuatan, menjadi pemukul, pelakunya, dan juga yang dipukul, itu objeknya. Sehingga kita bisa membuat kalimat dengan siapakah yang memukul orang yang dipukul. Nah, itu kan sebenarnya sudah jadi kalimat sempurna. Meskipun kan tidak jelas siapa yang dipukul dan siapa memukul. Tapi kan fungsinya, dari satu kata kita bisa mengembangkan menjadi kata-kata yang lain. Sehingga nahwu dan sorof itu tidak bisa lepas ya, dari hal tersebut. Ya, tidak bisa lepas. Itu. Nah, kemudian nanti dalam nah kebanyakan biasanya ketika belajar bahasa Arab itu belajar bahasa Arab
itu ada mendahulukan nahwu dan sorof. Nah, termasuk dulu di sini, nggak sempat kita buka, tapi akhirnya setelah kita evaluasi tidak jadi, ya, karena ternyata kurang tepat belajar bahasa itu dengan teori dulu, ya. Sehingga kita ubah pendekatannya dengan nanti setelah ini kita akan lihat lagi bagaimana maharatul lughah, yaitu apa itu kemampuan berbahasa. Nah, kemudian selain nahwu dan sorof itu ada yang disebut dengan ilmu aswat. Itu ini atau saut. Ini adalah ilmu tentang bagaimana melafalkan huruf dalam bahasa Arab. Nah, ini kan kalau orang Indonesia yang sudah biasa baca Quran itu tidak ada masalah. Nah, namun biasanya bagi orang-orang barat sana, atau terutama yang bahasa-bahasanya unik seperti bahasa Arab, bahasa Jepang dan bahasa Cina, itu mungkin mereka akan kesulitan. Terutama bahasa Jepang yang tidak mengenal huruf mati. Kan dalam bahasa Arab ada huruf mati, sehingga mereka butuh penyesuaian. Dan itu ilmu aswat. Jadi mereka mengetahui bagaimana melafalkan dengan baik. Karena kan tidak bisa kita berbicara atau muhadasah nanti ngobrol kecuali dengan melafalkan hurufnya dengan benar. Karena kan beda pelafalan, beda makna. Itu yang disebut kalau dalam ilmu tajwid sebagai salah satu sebab lahnul jali. Itu lahan jali itu adalah kesalahan yang mengubah makna, kan gitu. Itu diantaranya karena sebab pelafalan yang tidak tepat. Atau bahasa tajwidnya itu makhorijul hurufnya enggak benar. Jadi lahan jali dalam ilmu tajwid itu sebenarnya dua ini. Nahwunya salah, itu tata. Nah, nahwu itu kalau dalam bahasa Arab itu bagaimana kita menyusun suatu kata, kan, menyusun suatu kalimat. Nah, itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan harokat. Nah, ketika dalam Al-Quran itu kita mengganti harokatnya, pasti mengganti maknanya. Sudah pasti. Kemudian, selain itu, kalau kita ganti pelafalannya, ya, artikulasinya, maka itu juga mengubah makna. Sehingga lahnul jali dalam tajwid itu sebenarnya fokusnya kalau tidak nahwunya yang salah, makhorijul huruf yang salah. Atau aswatnya. So, gitu kan? Beda. Atau sin, ya, sin dengan shin kan beda. Ya, so kan ada temannya. Temannya kan kalau enggak sin, yang tipis, dan shin. Itu beda. Itu beda makna. Bo, itu kan dengan bo. Bo. Beda lagi. Itu dengan aswat. Itu pelafalan, artikulasi. Kemudian ada yang disebut dengan balago. Nah, kalau balago, itu sebenarnya nanti ada. Ini sudah agak lebih tinggi. Biasanya ini akan dipelajari setelah mahir. Nah, balago. Atau keindahan. Balago itu keindahan bahasa. Jadi tentu kalau sudah bisa bahasa Arabnya dengan baik, itu belajar pada balago. Yang ini sebenarnya nanti ada nanti pecahan yang lebih tingginya itu disebut dengan adab wa syi'r nanti. Ini bisa sepakai. Adab itu sastra. Balago itu keindahan bahasa. Dan syi'r itu puisi. Nah, biasanya nanti levelnya kalau aswat kan itu kita sudah anggap sudah selesai gitu ya. Sudah selesai orang Indonesia karena biasanya udah bisa ngaji. Nah, biasanya levelnya pertama belajar nahwu suruf dulu. Kalau dari sisi teoritisnya. Kemudian nanti dia bisa belajar balaghah. Baru setelah itu dia belajar adab wa syi'r. Level tingginya ini. Sastra. Nahwu suruf, balaghah, dan adab wa syi'r.
Nah, jauh sebelum itu perlu belajar atau perlu mengumpulkan dulu bekal untuk memenuhi ini semua, karena ini teori, nahwu teori, sorof teori, balaghah teori, adab dan syiar teori. Maka jauh sebelum itu kita akan harus ya, mengumpulkan apa yang kita sebut dengan mufradat. Jadi kita harus mengumpulkan dulu kosakata yang banyak. Karena kita nggak bisa menyusun kalimat kalau kita nggak punya kosakatanya. Kita nggak bisa mempraktekkan nahwu kalau kita nggak mengetahui bahwa misalkan tabib itu adalah dokter. Atau misalkan kursi itu adalah kursi. Atau maktab itu adalah meja. Kalau kita nggak tahu produk-produk tersebut, nah kita nggak bisa. Sehingga kesalahan paling utama dan membuat orang-orang mundur teratur dalam belajar bahasa Arab itu adalah mereka memulai dengan teori dan tidak memperbanyak kosakata. Sedangkan ketika kita dulu belajar bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, apa yang pertama kali kita ajarkan kepada bayi? Apakah kita ajarkan kepada bayi yang umur 2 tahun, 1,5 tahun itu, kita ajarkan mereka untuk, Dek, nanti ngomongnya subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek ya. Gitu. Pertanyaannya, bayi mana tahu gitu, hal tersebut. Tahu-tahu disuruh untuk nyusun subjek, predikat, objek. Tahu subjek aja apa tuh nggak tahu. Terus disuruh ngajarin, terus disuruh belajar predikat itu apa dan objek itu apa. Tapi dia nggak bisa mengetahui bahwa subjek itu biasanya digunakan itu adalah pelaku. Pelaku itu pemukul, pengajar, pembelajar. Dia nggak pernah tahu ada kosakata itu. Sehingga sama, ketika teman-teman mungkin belajar bahasa Arab merasa gagal, nah karena biasanya thoriqah, ya, memang yang ma'ruf di Indonesia dan hampir di seluruh dunia, thoriqah belajar bahasa Arab itu dengan qawaid wal tarjamah namanya. Qawaid wal tarjamah itu adalah bagaimana kita belajar bahasa dengan teori nahwu dan sorof dan menerjemahkan kitab. Itu adalah metodologi yang ma'ruf di pesantren-pesantren. Sehingga bagi santri yang memang dia membutuhkan itu, yang memang dia niatnya untuk santri dan untuk nyantri gitu, dan fokus belajarnya untuk memahami literatur bahasa Arab atau literatur ilmu syar'i, itu cocok mereka. Meskipun nanti efek utamanya adalah dia memiliki kelemahan itu ya dalam masalah muhadasah. Nah, sekarang kita akan masuk ke 4 maharah lughah. Atau yang kita sebutkan 4 kemampuan bahasa. Nah, 4 kemampuan bahasa ini kan kita ketahui bahwa bahasa itu ada yang kita sebut sebagai speaking atau berbicara, bahasa Arab disebut dengan muhadasah. Itu muhadasah ya. Itu ngobrol. Nah, ada yang kita sebut sebagai qiraah atau baca. Ada yang kita sebut sebagai istima, yaitu dengar. Ada yang kita sebut dengan kitabah, yaitu nulis. Nah, ini adalah 4 maharah lughah. Mendengar, speaking, muhadasah berbicara atau speaking, qiraah atau reading, istima itu listening, dan juga kitabah atau writing. Ini hampir semua bahasa sama. Nah, pertanyaannya, ketika kita belajar untuk
suatu bahasa, mana pertama kali diajarkan? Apakah kita ajarkan dia baca dulu? Apakah kita ajarkan dia untuk dengar dulu? Atau kita ajarin dia untuk nulis? Nah, jadi pendekatan mempelajari bahasa ini, itu yang akan menentukan bagaimana bahasa tersebut diakuisisi atau kemampuan berbahasanya diperoleh. Dan semua sepakat, itu ya bukan sepakat, sebanyakan tentu paling mudah itu ngajarin ngobrol dulu. Itu ngajarin muhadas. Tapi tentu tadi kita singgung di awal bahwa semua hal ini tidak akan berlaku kecuali kita sudah membekali orang tersebut yang mau belajar bahasa ini dengan apa yang kita sebut dengan mufradat. Itu kosakata. Kita kan ngajarin bayi itu, Dek, ini buku, ini kursi, sambil menunjukkan. Ini rak, ini nasi, ini air, itu kan. Nah akhirnya mereka kan nggak ngerti dulu nyusun kalimat bagaimana, sehingga mereka mendapatkan menyusun kalimat itu muktasabatnya ya bisa aja gitu. Nah, tapi yang pertama kali diajarkan kepada mereka itu adalah nama-nama. Itu istilahnya kita sebut dengan kosakata. Nah, maka kesalahan paling dasar orang yang belajar bahasa Arab atau bahasa apapun itu dia tidak memperbanyak kosakata dan fokus kepada kaidah, sehingga terasa langsung fluid bahasa Arab itu. Kenapa? Karena langsung diajari nahwu. Yang orang Arabnya sendiri itu kagak ngerti juga sebenarnya. Yang orang Arab sendiri juga pusing belajar nahwu itu. Sama seperti kita disuruh bahasa Indonesia dengan EYD, yang ejaan yang dibenarkan, atau QEB istilah yang terbaru. Kalau tidak salah seperti itu. Akhirnya yang di kepala dia kalau bahasa Arab itu ya nahwu sorof. Padahal nggak begitu. Emang orang Arab di sini bisa nahwu sorof? Enggak. Yang belajar nahwu sorof mah ya, belajar aja gitu. Mereka di sini ngomong kayak kita di Indo kan, kalau kita berbicara bahasa Indonesia gitu kan. Di Indonesia misalkan. Ya orang ngomong aja, nggak pakai aturan tata bahasa Indonesia. Yang penting kan paham, sama-sama paham. Kan tujuan berbahasa itu untuk menyampaikan maksud. Kalau sudah tersampaikan maksudnya, mau itu pakai aturan EYD maupun tidak, ya sama saja. Bahasa Arab juga sama. Di sini kalau kita ngobrol dengan orang biasa, itu yang memang dia tidak terlalu fokus dengan belajar kaidah berbahasa Arab, ya mereka nggak peduli, tabrak aja gitu. Yang penting sama-sama paham apa yang dimaksud. Terutama kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan lahajat, atau istilahnya adalah bahasa Arab Amiyah. Di sini kita orang Arab menyebutnya lahajat atau dialek. Dan itu nanti ya tadi temaman, jadi benar-benar kayak bahasa kedua gitu. Gitu ya. Nah, dia untuk berbicara tuh dia punya kan bahasa sendiri kan. Nah, nanti kita akan tahu bahwa mufradat atau kosakata yang digunakan untuk berbicara sehari-hari, kosakata yang digunakan untuk pembicaraan resmi, kosakata yang digunakan untuk ini, untuk itu kan berbeda. Kita paham bahwa itu berbeda semua kan. Bahasa Indonesia gaul lah istilahnya gitu kan beda. Gue, lo, dan semisalnya. Dengan bahasa Indonesia resmi, saya, kamu, Anda, kita, kami, misalnya. Dan kalau kita bilang gaya bahasa, itu bahasa Arabnya uslub, yang digunakan untuk menyampaikan maksud juga berbeda. Antara bahasa Indonesia resmi dan bahasa Indonesia gaul. Ya bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab gaul. Begitu. Yang simpel-simpel, yang sederhana, yang orang langsung paham. Adapun bahasa Indonesia resmi atau bahasa Arab Fusha di sini, nah, itu beda lagi. Kan ya tamaman, berbeda, benar-benar berbeda kan bahasa Indonesia gaul. Kalau kita belajar
Sama seperti kita melihat bule gitu ya. Bule kan kalau ngomong bahasa Indonesia kan rapi sekali, formal sekali. Kita kan jadi kayak tergelitik gitu. Sama seperti orang Arab ketika orang luar pertama kali sini dan dia belajar bahasa Arab Fusha atau bahasa Arab resmi, nyampe ke sini, bahkan hatta orang Arabnya ada nggak ngerti, nggak paham bahasa Arab Fusha. Itu bahasa Arab resmi lah, bahasa Arab formal. Karena mereka udah terbiasa pakai bahasa Arab amiyah atau lahajat masing-masing. Nah, memahami yang seperti ini itu penting ketika di awal untuk terutama memastikan tujuan kita belajar bahasa Arab itu mau apa. Karena kita tidak membatasi belajar bahasa Arab itu hanya untuk belajar ilmu syar'i. Kalau misalnya di antara antum ada yang mau jadi pedagang misalnya, ya harus bisa bahasa Arab kalau mau berdagang dengan orang Arab. Terutama orang-orang Arab itu kan mereka importir rata-rata. Dan mereka importir bahan-bahan baku biasanya, seperti kalau misalkan di antara impor terbesar Arab itu mereka impor kayu gaharu. Mereka senang sekali dengan gaharu. Dan banyak impor-impor lain. Mereka butuh kayu biasanya. Karena kalau di Arab tuh kayu tuh nggak boleh, pohon tuh ada aturan tidak boleh ditebang kecuali dengan aturan tertentu. Sehingga mereka kayu itu biasanya impor dari luar. Kayu yang biasanya diimpor. Nah, ini beda kan, tujuannya apa? Kalau cuma sekedar mau ngobrol, ya nggak perlu belajar nahwu sorof. Yang penting bisa ngobrol aja. Selesai masalah. Berarti sama-sama paham. Nggak perlu fokus belajar mubtada, khobar, belajar apa, ada fa'il, maf'ul, dan semisalnya, nggak usah. Belajar balaghah, apalagi nanti ada insya, ada khobar, gitu ya. Ada hasr, ada adab syair, belajar lagi tentang syair Arab yang, aduh, bikin pusing kepala. Nah, akhirnya itu juga yang membuat orang mundur teratur. Dan tentu nanti metodologi belajar suatu bahasa itu ada yang general bisa dipelajari oleh banyak orang, ada yang benar khusus. Seperti kalau qawaid wa tarjamah, kita belajar dari suatu kitab kita terjemahkan, itu cocok untuk orang-orang yang memang punya semangat tinggi dan kemampuan yang kita sebut mungkin kognitif yang lebih tinggi dibanding orang biasa. Cuman kelemahannya nanti, qawaid wa tarjamah ini dia akan memiliki kelemahan bahwa dia akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan wasitoh, yaitu menjadi ada bridging, ada suatu penjembatan yang itu menghalangi, sehingga apa? Ketika kita mau ngomong, kita mikir dulu bahasa Indonesianya kemudian diterjemahkan. Ini yang menjadi problem, dan itu saya alami pribadi, karena dulu saya belajar dengan itu qawaid wa tarjamah, saya nerjemahin kitab itu kan, kemudian saya terjemahin teks lah, istilahnya begitu. Kemudian baru kemudian saya pahami dari terjemahan itu. Nah, akhirnya menurut metodologi pengajaran bahasa Arab itu, ini adalah satu metodologi yang memiliki kelemahan utamanya adalah dia akan menghasilkan seperti bridging. Jadi ketika saya mau ngomong A, saya mikir dulu bahasa Indonesianya, mau saya terjemahkan bahasa Arab, baru saya ngomong. Nah, itu membuat jadi ada kayak jeda waktu mikir. Nah, itu kurang bagus sebenarnya. Nah, kita dulu belajar, nah bagusnya belajar bahasa Arab itu memang seperti kita mempelajari bahasa asli kita dulu seperti apa. Bighairi wasithah, tanpa ada jembatan yang penerjemahan itu yang lebih tepat. Sehingga ketika kita mau ngomong itu uslubnya sudah kita dapatkan langsung. Seperti saya dulu belajar bahasa Inggris itu, saya nggak pakai belajar qawaid tarjamah, tapi saya langsung belajar langsung aja maksudnya interaksi dengan berbahasa Inggris gitu. Sehingga kalau kadang bahasa Inggris itu saya tahu bahasa Inggris, saya nggak ngerti bahasa Indonesianya. Saya ngerti maknanya dalam bahasa Inggris. Karena memang langsung ta'amul dengan ta'amul bahasa Arab ya, langsung interaksi dengan bahasa Inggrisnya. Baik itu dengan video itu mungkin dengan perantaraan
permainan, dan beberapa hal gitu ya. Yang itu memang langsung terasa interaksinya yang lebih aktif. Nah, itu pembelajaran aktif memang lebih tepat sebenarnya untuk itu. Sehingga di antara sebenarnya belajar terbaik bahasa Arab kalau memang untuk berbicara itu adalah belajar dengan API. Ya, Arabiah baina yadaik. Karena dia mengajarin bahasa Arab memang tanpa terjemah. Aslan, tidak ada terjemah. Jadi benar-benar kita pure harus menyerap bahasa Arab sebagai bahasa Arab. Jadi kita menjadikan kemampuan bahasa Arab itu sebagai kemampuan yang langsung diperoleh. Muktasaban, gitu istilahnya. Biduni wasyatah, tanpa ada penjembatan. Bridging-nya nggak ada. Itu yang paling bagus. Itu sebenarnya belajar bahasa Arab. Nah, dulu suluhnya sebenarnya ada kalau mau diajarkan dengan metode seperti itu. Salah satu contohnya adalah kita tidak terjemah dulu. Makanya dalam durusul lughat itu ada, misalnya contohnya seperti ini. Dalam durusul lughat itu ada, nah seperti ini. Dimunculkan gambar dan bahasanya dan itunya. Sehingga nanti termunculkan dulu dalam otak itu. Bagusnya mana dia tidak diterjemahkan dulu. Yang sudah wadih, yang sudah ada bait, nggak usah dijelasin. Bait itu apa? Jangan diterjemahkan. Ada masjid. Ada bab. Kecuali ghairu wadih ketika tidak jelas, ini isyhad ini apa gitu kan. Terhadap kitab ini kan kalau sudah terbayang, bagusnya tidak diterjemahkan. Biar dia langsung nempel masuk ke dalam kepala kama huwa atau kama hiya. Seperti itu saja sudah. Boleh tidak diterjemahkan. Jadi kita lihat gambarnya, sama seperti kita ngajarin bayi, kita liatin bendanya, itu kan, bayi, dek, nih, ini buku nih, diliatin gitu bukunya, bentukannya, kan dia menyerap dengan matanya. Kemudian dia mendengar istilah untuk buku dalam bentukan syakal atau bentukan seperti itu, ya dia langsung paham. Nah, nanti, maka yang terlatih kedua adalah istima nanti. Setelah muhadas dan istima, dia menambah mufradat itu dengan tadi ngobrol langsung, kemudian dia mendengar. Nah, kemampuan menulis dan membaca itu datang belakangan. Terutama setelah dari dua istima dan muhadharah ini, keduanya bisa menghasilkan kosakata yang banyak sekali. Tujuannya kan kita mendengar dan ngobrol itu kan transfer kosakata sebanyak mungkin. Ya, sehingga nanti insya Allah dalam durusul lughat ini kita akan membacakan itu ya tanpa terjemah. Mungkin sekitar 3 kali tanpa terjemah dulu biar terbayang dulu, mengira-ngira dulu maknanya apa. Dan nanti kita akan terjemahkan di beberapa titik. Sehingga benar-benar muktasab dia bisa diambil secara itu sebagai bahasa gitu. Tanpa ada perantara bahwa ini kita terjemahkan dulu gitu kan. Kalau yang sudah jelas begini kita tidak akan terjemahkan. Dan insya Allah nanti nah seperti tamrin, ini tamrin, mana tamrin? Nah saya tidak akan terjemahkan tamrin. Dan saya tidak akan terjemahkan. Tamrin, nanti tamrinnya itu akan saya buatkan Google Form untuk bisa dijawab. Gitu ya. Tamrinnya nanti saya akan buatkan Google Form untuk dijawab. Ya, jadi yang memang ikut ke dalam kelas ya resmi gitu ya. Sudah mendaftar kemarin, nanti kita akan ada tamrinnya. Saya tidak terjemahkan ya. Jadi biar terbayang langsung menangkap maksud gitu ya. Ada tamrinnya. Jadi kalau lihat konteksnya kan bisa terbayang makna tamrin itu apa. Jadi saya nggak usah terjemahkan.
Nah, tamrinnya nanti akan ada nilainya dan semisalnya itu akan nanti. Itu tentu ada ikhtibar. Ada ikhtibar nihai. Di ujung pembelajaran kita akan ada ikhtibar. Jadi nanti kita akan tetap sediakan insyaallah berupa sertifikat ya buat kita yang ikut pembelajaran. Dan nanti selesai kita bisa lanjut kita akan selesaikan sampai durusul logo 4 insyaallah. Dan durusul logo 1 ini memang fokus untuk mengoleksi mufradat sebanyak-banyaknya. Mengoleksi kosakata sebanyak-banyak. Baru nanti di jilid-jilid berikutnya itu mulai diajarkan teori. Nah, jadi benar durusul logo tuh kita di jilid 1 tuh nggak diajarin teori dulu banyak-banyak nggak. Fokusnya nambah mufradat sehingga nanti ketika masuk ke durusul logo 2 mulai diajarkan teori. Nah, tapi nanti PR menambah mufradatnya itu akan kembali kepada pembelajarnya. Ingat bahwa tidak ada pelajaran yang tamaman yang semuanya disuapin gitu. Pasti harus ada usaha dari si murid untuk menambah lebih. Jadi kalau misalnya saya bilang, kita tanyakan, kalau belajar dulu Sulugo 1-4 bisa mahir bahasa Arab nggak? Jawabnya enggak. Dia seperti pintu masuk. Dia akan punya bekal. Tapi untuk mahir, belum. Tapi dengan modal belajar dulu Sulugo 1-4, dia sudah punya bekal yang cukup untuk habis itu lanjut ke, tergantung dia mau kemana gitu setelah itu. Apakah dia mau fokus ke muhadasah, mungkin daftar ABY, kemudian atau dia mau fokus kepada qawaid wa tarjamah. Saya pengen bisa baca kitab gitu. Itu kan kembali itu Rasulullah itu dia adalah al-muntariq al-awwal. Sehingga setelah itu terserah antum mau kemana. Memang Rasulullah nggak disiapkan untuk menjadi thalibul ilm. Enggak. Dia memang cuma buat mengenalkan bahasa Arab. Jadi kosakatanya pun kan sesuai dengan itu sebagai pengenalan. Jadi jangan keliru setelah selesai dulu akan langsung mahir bahasa Arab bisa cas-cis enggak. Kalau antum mau ngomong bisa cas-cis, silakan nanti daftar ke cari kelas ABY. Dan terutama kalau dalam bahasa secara umum, baik itu qiraah, kitabah, istimah dan muhadasah, ada yang harus kita pahami sebagai uslub atau gaya bahasa. Nah, itu yang nanti setelah dapat mufradat, kita harus memahami uslub. Itu apa? Bagaimana mufradat ini digunakan oleh orang penutur asli, oleh orang Arabnya. Ya. Bagaimana kita mengatakan hati-hati di jalan dalam bahasa Indonesia dengan apa? Kalau bahasa Arab gimana bilangnya? Bukan kolbun fitori kan? Karena ada yang namanya kita sebut sakofah. Sakofah itu kultur. Ini tanggung saya terjemah ya. Jadi sakofah namanya. Ada sakofah. Sakofah ini dia adalah bagaimana si bahasa itu nantinya menurut sakofah Arab itu digunakan. Sehingga untuk memberikan uslub yang sama dengan makna yang sama, misalkan makna untuk hati-hati di jalan, itu berbeda kalau misalkan bilang hati-hati di jalan. Kan kalau misalnya kita translate letter leg ke bahasa Arab kan berarti ya kan mungkin bukan kalau fitur ya kita bisa ada bahasa lain. Sebenarnya begitulah. Tapi kan kalau orang Arab cuma cukup masalah. Semoga selamat gitu. Artinya kan hati-hati di jalan, sama aja sebenarnya. Nah, terkadang kita harus tahu bahwa untuk menyampaikan maksud yang sama itu ada uslub yang berbeda. Yang mungkin kalau tadi kita sudah terpatri dalam kepala kita harus pakai budaya Indonesia untuk menyampaikan ini. Tapi dalam sakofah Arab itu hal yang berbeda. Baik itu dalam muhadasah, itu dalam qiraah dan kitabah istimah itu beda. Muhadasah dengan istimah kita gabung satu. Nah, untuk kitabah juga uslub penulisan itu beda.
Dan nanti kalau bagi pembelajar ilmu syar'i, nanti kitabah, metode penulisan. Kitabah itu nanti uslub menulis ulum syar'i itu beda sendiri. Nah, itu harus kita pelajari juga. Akan ada penggunaannya gitu, yang berbeda. Itu yang tahap selanjutnya yang kalau kita ingin menguasai bahasa tersebut. Dan itulah yang lebih cepat terasa kalau kita memang tinggal di lingkungannya, langsung menyerap secara langsung dari lingkungannya, sakofah itu. Seperti saya contohkan tadi bahwa beda sekali gitu ya ketika di sini misalkan istilah untuk nanya apa, ya udah coba Anda bilang gitu. Coba Anda bilang, kamu mau ngomong apa? Nah, itu kan dalam bahasa begitu. Kalau dalam bahasa Arab lahjah Buraidah, ini Buraidah ya. Coba dengan satu kata, sam. Sam, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, kamu mau ngomong apa? Ayo ngomong. Sederhananya begitu. Nah, kita harus tahu jadi penggunaan kata terkadang itu beda. Nah, dari kayak hubungannya dengan lahaja, dengan dialek. Tapi yang paling penting bagaimana orang Arab menyampaikan maksud itu dengan uslub mereka, dengan sakofah, dengan gaya bahasa mereka. Itu yang nanti harus diambil dalam muhadasah. Dan jujur saya pribadi pun sekarang seperti merekonstruksi ulang lagi gitu. Itu semua karena apa yang saya pelajari di Indonesia berbeda sekali dengan sekarang ketika harus ngomong dengan orang Arabnya langsung di sini. Ternyata ya beda sekali. Akhirnya mau nggak mau saya harus lebih banyak mendengar. Jadi saya pelajari dulu uslub-uslubnya gitu. Saya lihat dulu kalau ngomong ini gimana uslubnya, mau ngomong ini gimana maksudnya gitu. Mau ngomong ini gimana gitu. Jadi saya lebih banyak mendengar dulu, melihat dulu terus mendengar, pelajari bagaimana untuk menyampaikan maksud ini. Tadi ayo coba ngomong. Di sini cukup kata sam. Sam. Nah, ayo ngomong. Gitu. Bahasa itu sederhananya. Kan bukan kul, bicaralah gitu. Bukan itu kan. Kalau yang sempat belajar bahasa Arab mungkin kul, bicaralah. Itu kan infil amr. Tapi di sini sam. Itu kan beda. Itu lahjat Buraidah di sini. Di tempat lain saya belum tahu karena belum coba ke Madinah, maksudnya belum tahu bagaimana sakofah di sana. Paling jelas yang paling penting adalah sakofah. Bagaimana orang Arab menggunakan bahasa mereka untuk menyampaikan maksud. Itu yang penting kan nanti. Makanya ketika nanti antum mungkin menemukan kelas belajar bahasa Arab dengan native speaker, maka pastikan tujuannya mau kemana belajar dengan native speaker itu. Kalau mau ke Arab, carilah, misalkan antum di luar, setelah nanti selesai Rasulullah gitu, antum mencari native speaker atau penutur asli orang Arab. Kalau saya mau ke Mesir, ya cari penutur asli Mesir. Karena dia yang lebih tahu sakofahnya. Kalau saya pengen ke Saudi, hajatnya mungkin beda ya tiap provinsi, tapi secara umum sama. Mereka sakofahnya globalnya sama. Jadi kalau mau ke Saudi, carilah kelas yang ngajar orang Saudi. Kalau mau ke Yaman, cari yang Yaman. Karena sakofahnya akan beda. Sakofahnya beda. Makanya ketika ada ikhtilaf, kalau yang tahu sejarah penulisan Al-Quran, ketika Utsman menulis Al-Quran di periode beliau kan sudah ditulis Abu Bakar, ditulis lagi di Utsman. Utsman mengatakan kalau ada ikhtilaf tulis dengan lughah Quraisy. Ya kan? Lughah Quraisy karena itulah Al-Quran itu dipahami dengan sakofahnya orang Quraisy. Karena Nabi Muhammad adalah kaum Quraisy. Maka dengan lughah mereka lah Al-Quran ditulis. Karena dengan metodologi mereka, gaya berbahasa mereka. Karena Arab waktu itu banyak sekali dialek. Selain Quraisy masih banyak. Tapi oleh karena itu Al-Quran ditulis dengan bahasa Quraisy yang sudah mengakomodasi 7 ahruf.
Nah, itu penting sakofah. Ya, terutama kalau mau belajar bahasa, belajar ilmu syar'i, ya. Terus saya juga ditekankan waktu itu oleh guru saya, Syekh Muhammad Al-Yahya, ketika saya belajar usul fikih itu, antum ketika mau mempelajari bahasa Arab, mau nggak mau antum harus dapatkan sakofahnya, sakofah orang Arab. Karena terutama kalau ilmu syar'i, nanti kita harus tahu bagaimana orang Arab, terutama pada zaman sahabat, ya, menggunakan kalimat ini itu maknanya apa? Harus tahu. Karena apa yang dipahami oleh para sahabat di zaman itu berbeda dengan apa yang kita pahami di zaman ini. Sehingga muncullah ilmu seperti ilmu usul fikih untuk menjaga metodologi itu. Metodologi memahami wahyu bahasa Arab menurut pemahaman para sahabat. Ini salah satunya adalah bagaimana budaya saat itu memahami kalimat seperti kalimat yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak bisa dipahami dengan pemahaman sekarang. Maka kita kembalikan kepada antum yang mau belajar di sini, mau kemana arahnya? Mau muhadasah saja, atau mau qiraah saja, mau kita baca istimewa, tapi insya Allah di kelas Durusul Lughah kita akan fokuskan kepada basic, ya. Ketika mau belajar bahasa, ya kita akan bekali dengan kosakata dulu, terutama. Ya. Dan insya Allah nanti kita mungkin ya, kita akan fokuskan ke situ, dan kita akan sebisa mungkin tidak akan menggunakan terjemah, kecuali dibutuhkan. Ya, biar nanti antum menyerap bahasa Arab itu sebagai bahasa, bukan sebagai terjemahan. Karena itu akan beda. Kalau sebagai terjemahan nanti akan ada wasito, akan mandek gitu mikirnya, jadi dua kali mikir otaknya. Tapi kalau langsung menyerap seperti bahasa Indonesia kan langsung kebayang maksudnya apa. Kita kan belajar bahasa Indonesia nggak pakai bahasa pengantar bayi gitu kan. Kalau maksudnya buku misalkan, kan nggak begitu. Nah, jadi kita mengambil bahasa, mempelajari bahasa sebagai bahasa. Dan insya Allah kita akan jelaskan di kelas kita Durusul Lughah. Jadi insya Allah kita akan belajar bersama, ya, belajar bahasa Arab ini untuk berusaha itu sebagai bahasa kedua yang kita kuasai sebagaimana bahasa pertama. Bahasa ketiga mungkin ya, karena kan masing-masing dari kita sudah punya bahasa daerah. Yang itu kan bahasa daerah, kita kan nggak mikir bahasa Indonesianya dulu kan. Dan juga ketika kita mau kalau misalnya kita belajar, kan biasanya belajar bahasa daerah dulu. Dan kemudian kan kita juga nggak belajar bahasa Indonesia dengan perantara bahasa daerah. Biasanya enggak. Ya kita belajar bahasa daerah, belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Dua-duanya sebagai dua bahasa yang berbeda di kepala. Ketika berbicara bahasa Indonesia kita langsung paham, ketika berbicara bahasa daerah kita langsung paham, nggak ada membutuhkan wasitoh di antara itu. Kita kan nggak mikir dulu, dalam bahasa Indonesianya apa ya, untuk ngomong dalam bahasa daerah, atau dibalik. Kita ngomong bahasa Indonesia, bahasa daerahnya dulu apa, terus kemudian ditranslate ke bahasa Indonesia. Itu kan jarang. Rata-rata masing-masing sudah menguasai itu sebagai suatu bahasa. Bahasa daerah dia kuasai sebagai bahasanya, bahasa Indonesia dikuasai sebagai bahasanya, dan dua-duanya kita ngomong nggak usah mikir. Nah, itu berarti sudah iktisaban, muktasab sebagai bahasa, bukan sebagai terjemahan. Nah, itulah target ya paling minimal. Nanti belajar Durusul Lughah. Tapi kalau misalkan sudah ada mungkin yang agak panjang-panjang, nanti kita akan coba tetap mengurangi terjemahan. Ya, kita akan ulang-ulang dulu secara bahasa Arabnya, agar nanti terbayang dulu maknanya, baru setelah mungkin terasa terbayang maknanya, nanti kita akan verifikasi dengan terjemahan. Gitu. Verifikasi dengan terjemahan. Setelah itu, insya Allah itu pengantar kita untuk belajar Durusul Lughah. Jadi kita tidak akan nyentuh dulu 4 nahwu shoroh, balaghah, adab, syair. Kita akan fokus kepada pengumpulan kosakata ya dalam Durusul Lughah yang jadi satu full dengan itu. Dan nanti ketika dijadi 2 itu sudah mulai ada sebutannya
Udah banyak teks ya sebenarnya. Jadi diharapkan mungkin nanti kita tidak akan menggunakan sebutannya terjemahan dulu, biar antum nanti menyerap dulu maksud teksnya apa, mengira-ngira dulu, baru nanti kita akan verifikasi dengan terjemahan. Itu nanti untuk yang jilid 2, jilid 3, jilid 4, mungkin nanti kita akan pakai metode yang lain. Tapi kalau metode yang di jilid 1, karena banyak sekali gambar, kemungkinan besar tidak akan diterjemahkan gambarnya. Ya, antum resapi itu, serap itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam gambarnya. Seperti itu ya. Agar dari bahasa Arab masuk ya, dikuasai sebagai bahasa, bukan sebagai terjemahan. Kita cukupkan pengantar kita di pagi kali ini. Bagi yang belum punya kitabnya, saya sarankan punya, pegang, murah, insya Allah, dan juga mudah untuk didapatkan. Dan kalau ngeprint juga tidak akan mahal, karena ini hitam putih semua. Ya, nanti kita akan kirimkan PDF-nya di grup, sehingga antum bisa, kalau yang mau ngeprint, yang mau beli juga di marketplace biasanya banyak, atau di toko kitab juga mudah untuk diperoleh. Ya. Di sini kita untuk tanya jawab di grup. Ya, jadi ketika materi hanya materi saja. Jadi kalau ada tanya jawab, silahkan walau di tengah-tengah pembelajaran, kalau ada pertanyaan bisa dilemparkan langsung di grup. Nanti kita akan jawab di pas penyampaian materi. Gitu. Kita tutup pertemuan pagi kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.